Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alvarino Iksam dalam acara Celoteh Wanipin. Pada hari ini kita akan berbincang dengan tokoh pengacara dari Sumatera Barat yang kita akan membahas topik mengenai dana hibah Ketua KONI Padang yang melibatkan Agus Suwardi. Dan tentunya kita akan mencari informasi lebih jauh tentang persoalan tersebut. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang wawancara dengan pengacara terkenal, pengacara kondang dari Sumatera Barat. Siapa itu? Kita dengarkan. Apa kabar, Abang Boy London? Baik. Iya. Baik, hari ini rekan-rekan, kita akan ketemu dengan pengacara kondang Sumatera Barat. Nama beliau adalah, mungkin sudah cukup familiar di telinga kita semua, yaitu Mukti Ali Kusumayadi Putra, SHMH. Dan beliau adalah pengacara yang cukup terkenal dan mungkin bisa disamakan dengan Pak Hotman Parisnya Kota Padang yang ceritanya, kan begitu. Sekaligus beliau juga cukup berpengalaman terutama untuk perkara-perkara hukum yang melibatkan warga Kota Padang maupun Sumatera Barat, dan beliau juga cukup kondang sekali dan termasuk kalangan artis kita juga di Sumatera Barat. Baik, kita akan langsung saja bertanya-tanya dengan beliau. Bang Boy, sehat? Ya, alhamdulillah. Aduh, luar biasa Bang Boy. Pak, sore hari ini kita bincang-bincang dengan beliau. Kita pengen tahu ini, ya. Kira-kira apa pendapat Bang Boy London, ya, tentunya sebagai seorang pengacara profesional terkait kasus Agus Suwardi, ya, yang melibatkan Gubernur Sumatera Barat Pak Mahir. Nah, mungkin itu yang bisa kita tanyakan untuk sementara. Kira-kira bagaimana pendapat Bang London? Ya, selamat sore ya, rekan-rekan dari Celoteh Wanipin. Ya. Pada kesempatan ini, dalam perkara yang sedang bergulir di Kota Padang, ini sangat hangat sekali ya. Saya lihat hiruk pikuknya sangat kental sekali. Saya lihat bahwa AS sebagai Ketua KONI Kota Padang diseret ke meja hijau ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam perkara dana hibah tahun anggaran yang telah berlalu sebelum ini. Jadi kita harus menilai secara objektif saja, bahwa AS sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 orang. Ya, berapa hari yang lalu, tidak salah kemarin ya, tersangka D, inisial D dan DN ya, itu sudah dilimpahkan oleh penyidik ke penuntutan dan sudah dilakukan penahanan. Dan AS berhalangan hadir pada penyerahan barang bukti itu kepada penyidik pada hari kemarin. Dalam perkara ini saya menilai bahwa AS ditetapkan oleh tersangka oleh Kejaksaan Negeri Padang sudah pasti memenuhi unsur 184 KUHP. Ya. Jadi 184 KUHP itu berbunyi orang ditetapkan sebagai tersangka sudah mengantongi 2 alat bukti. Ya. Mengenai hiruk pikuk pernyataan AS pada jumpa pers dengan media dan juga press release, saya menilai ini sangat kontroversial sekali. Nah, kalau hari-hari kemarin kita sudah mendengar adanya justice collaboration, ya, seandainya sepantasnya saudara AS yang sudah dinyatakan sebagai tersangka itu menyampaikan apa yang merasa ada dalam perkara tersebut, ya. Terkait dengan beliau sebagai justice collaborator, kira-kira sudah memenuhi kah kira-kira secara pidana? Nah, gimana pendapat Bang Boy? Menurut saya menilai secara objektif saja bahwa pernyataan, press release juga yang saya lihat di media elektronik ya, saya melihat juga ada linknya yang di-share berbagai macam media. Itu sebenarnya AS belum pantas untuk menyebutkan dan menyeret nama-nama orang. Kalau mereka atau AS merasa itu ada indikatornya, inisial M ini indikasinya terlibat dalam perkara ini, seharusnya dia melakukan dan menyatakan dalam forum yang resmi. Iya. Ini akan bergulir. Iya. Sudah pasti orang-orang terdekat M merasa keberatan. Apakah sudah punya bukti, alat bukti? Ketika dia menyampaikan ke publik, dia harus menyatakan namanya inisial. Tidak boleh menyatakan nama orang lengkap-lengkap. Ini sangat merugikan. Apalagi menyeret keluarganya. Nah, ini sangat merugikan secara hukum. Saya nilai ini akan berkembang nanti nih. Kita lihat ya, nanti akan bergulir pula fitnah, pencemaran nama baik. Ya, karena seseorang itu sudah dinyatakan bersalah, itu harus memenuhi 2 alat bukti yang kuat. Jadi forum yang untuk penyampaian AS sampaikan dengan media itu belum tepat. Dia harus menyampaikan di
di BAP-nya. Oke. Itu harus disampaikan secara terang benderang agar perkara ini tidak ada hiruk pikuknya dan merugikan seseorang dan keluarganya. Baik Bang Boy, ini mengingat perkara ini sudah viral, ya kan, sudah menjadi berita utama di berbagai media bahkan media online, sehingga ini menjadi isu-isu yang cukup besar gitu ya, karena ada yang mengatakan bahwa ini sudah digiring ke arah politis. Nah, menurut pandangan Bang Boy, selaku pengamat hukum, ya, selaku profesional, kira-kira menyikapi kasus seperti ini supaya jangan terjadi lagi di kemudian hari, kira-kira seperti apa kira-kira dalam hal ini? Kan sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa ketika kita menyeret-nyeret inisial M ini, dia harus punya dulu alat bukti. Jadi harapannya kemana? Iya, dia harus menyampaikan di forum resmi. Ketika dia di BAP disampaikan pada kejaksaan bahwa ini alat buktinya. Jadi itu lebih pantas. Ketika penyebutan ini belum mempunyai bukti kuat dan menyeret-nyeret nama seseorang dan keluarganya juga diseret-seret, ini akan menjadi polemik dan hiruk pikuk ini akan semakin kental akhirnya dan tidak ada juga kepastian hukum. Ini sekedar fenomena lagi begitu saja. Baik, inilah acara dari Celoteh Wanipin. Kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa dari Bang Boy selaku pakar hukum yang beliau tadi sudah memaparkan secara lebih jelas bagaimana tentang kasus AS ini. Mudah-mudahan kasus AS ini bisa bergulir dengan baik, tidak menimbulkan polemik, ya kan, harapannya gitu Bang Boy ya. Nah, sehingga nanti cepat terselesaikan ya. Karena ini terus terang Sumatera Barat sedang fokusnya untuk bagaimana menggerakkan pembangunan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Bang Boy, sukses selalu. Amin. Nanti kita ketemu lagi dalam acara yang sama. Dan seluruh rekan, demikian saja yang bisa kami sampaikan dalam acara Celoteh Wanipin. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang lugas kepada teman-teman semua. Dan tentunya jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi terbaik ke depannya. Dan sehingga bisa mendapatkan manfaat bagi teman-teman semua. Demikian saja, salam jumpa dari saya, Ali. Bye-bye.